Di bandara, hiruk-pikuk orang yang berlalu lalang memenuhi terminal bandara. Di antara keramaian itu, terlihat seorang pria tampan dengan pakaian kasual bermantel hitam. Dia tampak berjalan santai di pelataran terminal sembari menarik koper hitamnya. "Selamat siang, dan selamat datang kembali Tuan Muda," sambutan seorang lelaki pejas rapi menghampirinya dengan hormat. Nicole membuka kacamata hitam yang menutupi penglihatan, dan tersenyum kecil. "Yah, akhirnya aku bisa pulang lagi ke sini." "Mari Tuan Muda, saya akan mengantar Anda," kata laki berjas rapih itu, sambil mengambil alih koper dari pegangan tangannya. Tanpa berkata lagi, Nicole langsung melangkah ringan menuju pintu keluar, ke tempat parkir dan disusul oleh Fabian, sekretaris orang tuanya. Nicole Hilke Miracle, dia adalah anak tunggal dari keluarga Miracle, hasil dari pasangan Niken dan Hugo. Usianya sama dengan Kenneth yang tahun ini dia sudah menginjak 29 tahun. Meskipun dia terlahir dari keluarga terpandang yang memiliki perusahaan besar di mana-mana dan bergelimang harta, dia tetap mewujudkan impiannya dari hobi yang selalu dia tekuni, dan sekarang setelah dia mengenyam pendidikan dari negeri jauh dan meniti karir dari nol, akhirnya Nicole meraih impiannya dengan menjadi seorang fotografer internasional yang sangat terkenal dengan keindahan hasil jepretannya. Setelah 10 tahun lamanya dia meninggalkan kampung halaman, hari ini, Nicole kembali pulang dengan senyuman kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Dia merasa senang dengan alasan dia yang diharuskan pulang ke rumah. Iya, dia sangat senang mendengar kabar bahwa dirinya akan dijodohkan dengan seorang gadis bernama Lisa, yang selama ini gadis itu selalu menetap di hatinya, dan tak pernah tergantikan walau sekian lama dirinya tak pernah berjumpa. "Silahkan Tuan Muda." Sekretaris Fabian membukakan pintu belakang mobil, dan Nicole pun memasuki mobil lalu duduk di kursinya. Perlahan mobil hitam sport itu pun mulai melaju meninggalkan pelataran parkir dan melaju di jalanan besar bergabung dengan kendaraan lain. Nicole sedikit menyender pada badan kursi, dengan pandangan menatap keluar jendela yang menampilkan sederet pohon jalanan yang dilewati mobilnya. Ada senyuman terukir di bibir tipisnya, membayangkan wajah gadis cantik yang selalu terukir di ingatannya. Lisa, sekarang dia sudah tumbuh dewasa, pasti dia semakin cantik dan menggemaskan. Tidak sabar aku bertemu dengannya lagi. "Kapan aku bisa bertemu dengan calon istriku?" tanya Nicole dengan pandangan masih melihat jendela. Sekretaris Fabian melirik kaca tengah sejenak, lalu kembali fokus pada jalanan. Malam ini Tuan dan Nyonya sudah mengatur jadwal pertemuan keluarga, untuk mendengar jawaban kepastiannya dari keluarga Nona Muda Lisa. "Begitukah, tapi Fabian?" Lirikan tajam Nicole pada orang yang terduduk di kursi kemudi. "Ucapanmu seperti terdengar pernikahan ini belum pasti terjadi, bukankah perihal ini berbeda dengan yang kudengar dari kedua orang tuaku?" "Maaf Tuan Muda, saya mengatakan ini karena sampai saat ini belum ada jawaban kepastian dari pihak keluarga Dharma." Apa mereka mencoba mengabaikan wasiat perjanjian dari mendiang ayahnya?" Mengganggu sekali. Helaan napas pelan Nicole kembali membuang pandangan keluar jendela. Kembali ke kafe, di mana Lisa berada. Gadis cantik itu masih asik berkumpul dengan kedua sahabatnya, dan menikmati makan siang yang sudah tersaji di atas meja. Di sela menikmati makanan, terkadang ada obrolan ringan yang menyertai keharmonisan mereka. Nah kan, gue bilang juga apa, akhirnya ini makanan kagak habis juga kan sama lo, kebiasaan, pokoknya kali ini lo harus habisin semuanya, nggak ada tapi-tapian." Wajah Olivia yang melihat piring-piring makanan yang dipesan Lisa masih banyak tersisa dan bahkan hanya tersentuh sesendok saja. Mulut Lisa mengembung sebal, dengan terpaksa dia menyuapkan kembali sesendok dessert ke mulutnya. Bantuin melas dia dengan papiisnya. Ugah banget, selalu aja dia yang jadi tempat penampungan." Olivia membuang muka agar tidak tergoda oleh keimutan wajah cantik sahabatnya itu. "Aduh duduh, perutku." Sengaja Lisa berpura-pura sakit perut dengan gaya memegangi perutnya. "Ada apa Lisa? Apa yang sakit?" Yang panik malah Rinan, sedangkan Olivia tampak mencibir. Sudah kebal dengan kepura-puraan Lisa. "Alah, palingan dia akting." Ketahuan deh." Sebal Lisa mengakhiri aktingnya membuat Rinande bernapas lega. Udah basi aktingmu, sekarang cepat habisin no makanan lo. Habis ini kan kita mau nonton." "Api beneran loh Vi, perutku rasanya udah penuh banget,
Udah ndak ada tempat lagi di lambungku. Rengek Liza merasa energi untuk menyiapkan makanan lagi ke mulutnya. Salah sendiri, udah tahu punya lambung kecil, malah pesen makanan banyak-banyak. Hehe, maaf, tadi kan efek lapar, jadi kepengen nyobain semua, cengengesan Liza menampilkan gigi rapihnya. Udahlah Vi, jangan paksa dia makan lagi, bisa-bisa perut dia jadi sakit, dan pencernaannya terganggu. Kalau lo nggak mau memakannya, kan tinggal buang aja. Gitu aja kok ribet, kata Rinandian, malah mendapat lirikan tajam dari Olivia. Ih kopi buang sih, dak, mubazir dong, bungkusin aja Vi, biar nanti aku makan lagi kalau mau. Ucap Liza merasa saya membuang-buang makanan. Dasar si Lola, geru Tuan Olivia sambil menarik satu piring makanan dan mulai mengaduk isi piring untuk dimakannya. Kali ini dia ngalah buat nampungin makanan, tapi lain kali, dia akan demakan, meski lo mohon-mohon sekalipun, awas aja kalau nanti makan bareng, dan lo pesen banyak kayak gini lagi, buat tempeleng, tuh mulut lo, ocehan Olivia sembari menyuapkan makanan ke mulut. Iya, maaf Faye, lain kali aku ndak bakal gini lagi deh, janji. Lain kali dikil gini lagi di, barok ledek Olivia dengan gaya dan ucapan menderukan. Ya maaf Faye merasa bersalah Liza dengan muka melasnya. Dak akan dimaafin. Vivi rengek manja Liza. Tring. Dan bersamaan itu, suara dari notifikasi pesan masuk dari dua benda yang berada di saku masing-masing. Rinan dan Liza yang mendapati ponselnya bergetar, segera keduanya merogoh benda persegi dari saku baju dan memeriksa isi pesan. Sepertinya aku nggak bisa ikut nonton, ada jadwal operasi 30 menit lagi, kata Rinan yang mendapati pesan peringatan jadwal dari asistennya. Ya udah sono pergi, nyelamatin nyawa orang kan lebih penting, jawab Olivia di sela mengunyah makanan. Rinan beralih melirik gadis di sebelahnya yang tengah fokus melihat ponsel Liza. Lain kali aku akan mengosongkan jadwalku, agar bisa menonton bersama. Iya Ri, sejenak Liza mengalihkan perhatiannya dari layar ponsel dan tersenyum. Ndak apa-apa kok, aku tahu kalau kamu sibuk, jangan terlalu memaksakan diri ya. Kalau gitu, aku akan pergi, sampai jumpa lagi pamitan Rinan bangkit dari duduknya. Hati-hati di jalan Ri ya, see you. Oh dan makanannya udah aku bayar tadi, kata Rinande sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan mereka. Mantap, isi dompet aman, ucap Olivia tersenyum senang. Padahal aku aja yang bayar, kan aku yang pesan banyak, merasa tak enak Liza menatap kepergian laki itu. Dan gue yang makanin semuanya, timpa Olivia. Meski begitu, tetap aku yang pesan. Gumam Liza dan perhatiannya sudah teralihkan kembali pada layar ponsel untuk membaca pesan yang dikirimkan oleh Biyumi, pelayan pribadinya. Isi pesan, Nona muda, pukul 15 nanti bisakah Anda pulang? Anda harus memilih dan mencocokkan gaun untuk makan malam. Hembusan napas panjang Liza berubah murung, karena diingatkan lagi soal perjodohan yang sempat dia lupakan. Dan Olivia yang melihat perubahan ekspresi dari wajah gadis di sampingnya itu, dia mengernyitkan alis bingung. Ada apa Liz, tumbenan lo menghela napas kayak gitu? Liza melirik wajah sahabatnya itu, dan seperkian detik hanya menatap tanpa berkata. Lol, ngomong Liz, jangan melototin muka bikin takut aja sih lo. Lagi-lagi Liza, menghembuskan napas pelan dan menatap kosong ke arah lain. Apa? Dari tadi gue udah siap dengerin. Kayaknya aku akan nikah deh. Seketika Olivia yang sedang makan pun tersedak. Dia menepuk-nepuk dadanya dan meminum air sampai tenggorokannya kembali lega. Kamu nggak apa-apa Vi? Cemas dan panik Liza memberi tepukan pelan di bahu Olivia. Apa-apaan tuh? Nggak ada angin, nggak ada badai. Tiba-tiba bilang mau nikah. Nikah sama siapa? Lo kan pacaran aja kagak pernah. Ini, langsung nikah, cerokos pertanyaan dari Olivia. Jangankan kamu, aku sendiri juga merasa terkejut. Alis Olivia merengut bingung sekaligus aneh. Lah kok bisa? Kan lo sendiri tadi bilang mau nikah, kenapa jadi lo yang terkejut? Iya, pandangan Liza menunduk kembali muram. Soalnya, aku dijodohkan, dan sebenarnya aku masih belum siap untuk nikah. Hembusan napas pelan Olivia. Untung Siri udah pulang,
Kalau dia dengar halaman ini, bisa-bisa dia pingsan di mari. Batin Olivia membayangkan dirinya harus menggotong si Renan yang pingsan akibat shock. Kalau gitu, kan lo bisa tolak perjodohan itu, dan bilang aja lo belum siap untuk menikah. Liza menggelengkan kepala. Nggak bisa Vi, soalnya ini merupakan perjanjian keluargaku yang mengharuskan aku menikah dengannya. Sekaligus hanya ini caraku, agar aku bisa melupakan perasaanku pada Kaken. Batin Liza merasa perih lagi mengingat perasaan cintanya yang terlarang terhadap Kenneth. Kembali Olivia hanya bisa menghela napas pelan dan terdiam. Dia tak tahu harus berkata apa lagi, jika sudah menyangkut soal perjanjian keluarga, karena bagi Olivia juga janji tetaplah janjian, harus ditepati. Memang dasarnya para konglomerat, nikah pun harus pilihan dan diatur keluarga. Tidakkah mereka memikirkan perasaan anaknya sendiri? Batin Olivia yang sangka dia kalau Liza dijodohkan paksa antar keluarga, karena dia sendiri tidak tahu menahu soal latar belakang Liza yang merupakan anak angkat di keluarga Dharma. Puk-puk, dia memberi tepukan pelan di punggung tangan Liza berharap bisa menenangkannya. Gue berharap lo bahagia Liz, dan gue yakin, keluarga lo pasti tahu yang terbaik untuk lo, jadi jangan sedih gitu, oke? Yang dibalas anggukan kepala dan senyuman oleh Liza. Makasih Vi. Iya, jadi, siapa cowok yang mau dijodohin sama lo? Kamu juga tahu dia kok, meskipun kalian gak pernah bertemu sih karena dia tinggal di Jerman terus. Siapa tah? Dia Kak Nicole. Mendengar nama tersebut, seketika mulut Olivia ternganga dengan mata melotot terkejut. Nicole Elchlik, yang dibalas anggukan kepala oleh Liza. Wah, gila, si fotografer terkenal itu. Iya Vivi. Anjim, hebat lo, gas. Langsung gas aja lo nikah sama dia. Antusias Olivia memberi semangat. Apaan sih Vi? Kok kamu jadi heboh gitu? Nicole, Liz, udah gerestuin lo nikah sama dia. Gas, langsung sikat. Jiwa penggemar Olivia menyemangati, karena memang dia seorang pecinta seni jadi tentu dia sangat tahu tentang si fotografer internasional itu. Bahkan dia sendiri sudah banyak mengkoleksi hasil karyanya yang menginspirasi.